Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi sekarang ya. Kita hari ini akan membahas tentang ketenangan. Kenapa kita perlu tenang? Ya, karena dengan ketenangan kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Banyak di antara kita membuat keputusan-keputusan yang keliru saat kita sendiri tidak tenang. Untuk itu ketenangan ini sangat penting ya untuk kita semua. Dan selain itu ketenangan itu menenteramkan. Jadi banyak orang yang mendambakan atau memimpikan ketenangan itu, sampai ada yang mencari-cari ketenangan, mencoba ingin mendapatkan ketenangan, mengeluarkan daya upaya bagaimana biar hidup dan kehidupan orang itu bisa tenang. Nah, mungkin kita semua sering mendengar ada yang kesana kemari mencari-cari ketenangan ya, yang populer dan umum. Misalnya pergi ke gunung untuk mencari ketenangan, pergi ke pantai untuk mencari ketenangan, bahkan pergi ke hutan-hutan untuk mencari ketenangan. Nah, apakah mereka mendapatkan ketenangan di hutan, di gunung, atau di pantai itu? Ya, mungkin ya, tapi ketenangan itu didapatkan di sana, ya, di gunung. Jadi karena kedamaian dan ketenangan itu ada di gunung, jadi orang-orang pergi ke gunung. Nah, mereka ikut merasa tenang di sana karena di sana naturalnya ya tenang, ya. Karena tidak ada keruwetan-keruwetan, ya. Dan mungkin hanya dirinya sendiri dan gunung itu atau hutan itu. Jadi secara instan orang tersebut mendapatkan ketenangan. Nah, yang jadi persoalan adalah kita semua kan sedang beraktivitas di lingkungan kita sendiri, ya kan? Jadi akan merepotkan sekali kalau kita merasa tidak tenang dan ingin mendapatkan ketenangan, kemudian kita pergi ke gunung. Nah, rata-rata tempat aktivitas itu di kota-kota, bukan di gunung-gunung, ya kan? Nah, biasanya yang sering punya persepsi mencari ketenangan ke gunung adalah orang-orang yang berada di perkotaan. Sehingga saat dia merasa tidak tenang atau sumpek dan lain sebagainya, dia pergi ke gunung untuk mencari ketenangan dengan segala aktivitasnya, mungkin meditasi, mungkin menenangkan diri, atau relaksasi di pegunungan. Nah, persoalannya saat orang ini pulang atau kembali ke kota, ketenangan itu tidak bisa dibawa pulang. Karena yang memiliki ketenangan itu ya si gunung atau si hutan tadi, ya kan? Jadi ini yang menjadi masalah. Tidak bisa kita setiap kali pergi ke gunung dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ketenangan itu muncul dari dalam, tidak ada di sana, di mana, dan lain sebagainya. Kalau ketenangan di gunung itu hanya suasana tenang yang dimiliki gunung. Kenapa? Karena di gunung tidak ada keruwetan, tidak ada hiruk pikuk. Mungkin ada orang yang ke sana pun 1-2 dan lain sebagainya. Kesunyian-kesunyian itu ya dimiliki gunung. Kita tidak bisa menariknya masuk ke dalam diri kita. Nah, sedangkan kekacauan pikiran dan ketidaktenangan yang ada di dalam diri kita ya diproduksi oleh diri kita. Maka yang lebih permanen menurut saya ya bagaimana kita menumbuhkan atau menimbulkan ketenangan dari dalam diri kita masing-masing, ya kan? Nah, karena ketenangan dan kedamaian itu
itu sejatinya muncul dari dalam diri kita, bukan mengambil dari luar, maka hal yang menurut kakek sangat benar adalah memunculkan atau menimbulkan kedamaian itu, memunculkan ketenangan itu dari sisi dalam, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menimbulkan atau memunculkan ketenangan dari dalam diri kita, ya. Nah, yang pertama adalah keyakinan, ya. Nah, kita akan mulai dengan keyakinan ini. Jadi dari kita kecil kita punya sebuah kepercayaan atau keyakinan, ya, yang dibangun dari bapak ibu kita, ya. Mungkin bapak ibu kita mulai dengan melarang ini, melarang itu, jangan begini, jangan begitu. Karena orang terdekat di sekeliling kita waktu itu, waktu kita kecil adalah kedua orang tua kita, dan kita sangat mempercayai beliau, maka kita meyakini apa saja yang diucapkan oleh orang tua kita adalah kebenaran. Nah, karena keyakinan itulah kita tidak pernah berpikir, mempertanyakan, meragukan apa yang baik menurut mereka. Awalnya dari sana, ya. Kemudian keyakinan itu tumbuh dari lingkungan, ketemu teman, dan lain sebagainya. Maka nanti akan muncul keanekaragaman sebuah keyakinan, ya. Nah, apakah benar keyakinan ini bisa menenangkan atau membuat kita tenang? Sangat, ya. Nah, sebagai contoh dalam satu aspek kehidupan saja, misalnya kalau ada yang masih belajar di sekolah saat mau ujian misalnya, kita yakin kita akan bisa menyelesaikan soal, maka anak itu cenderung tenang, kira-kira seperti itu. Demikian juga keyakinan-keyakinan dalam aspek-aspek lain, ya. Jadi orang yang yakin tentang sesuatu, dia punya kecenderungan lebih tenang. Dan orang yang ragu, yang tidak memiliki keyakinan tentang sesuatu, dia tidak bisa tenang, panik misalnya, dan gamang dan lain sebagainya. Jadi kurang tenang. Jadi kalau kakek menyebut di dalam bentuk pikiran, dia itu seperti ada kekacauan di sana, di dalam pikiran yang tidak menentu, jadi kurang tenang, seperti itu. Nah, dalam hal yang paling ekstrim misalnya, orang bisa melakukan suatu tindakan yang sangat ekstrim hanya karena sebuah keyakinan, ya. Karena sebuah keyakinan, orang bisa melakukan perbuatan yang sangat ekstrim. Keekstremisan itu bukan nekat atau dalam bentuk yang sembrono, tapi dia jalankan dengan ketenangan yang luar biasa. Jadi orang melakukan sesuatu yang ekstrim, tapi dia dengan tenang, ya. Inilah luar biasanya keyakinan. Mungkin ada yang pernah dengar cerita zaman dahulu kala saat Perang Dunia Kedua, banyak pesawat-pesawat dari Jepang itu menerjunkan pesawatnya ke kapal-kapal Amerika, ya. Katanya dia mengorbankan diri di sana, dan dengan tenang sekali bahwa dia melakukan sesuatu yang benar, dia melakukan sesuatu yang mulia. Keyakinan-keyakinan itulah yang bahkan menghilangkan semua kengerian, semua keraguan-raguan. Jadi sekali lagi, orang dengan keyakinan yang sangat tinggi, dia bisa sangat tenang, bahkan melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Nah, demikian juga bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Kita tentu punya banyak pandangan di dalam lingkungan hidup kita, ya. Ada yang punya keyakinan tentang begini, keyakinan tentang begitu. Nah, keyakinan demi keyakinan inilah
yang bisa membantu kita menenteramkan, menenangkan. Bahkan orang yang buntu sekalipun, dia bisa sangat tenang saat dia punya bibit-bibit keyakinan ini. Nah, itulah hebatnya keyakinan. Jadi keyakinan ini benar-benar bisa memberikan solusi agar kita bisa hidup tenang. Nah, untuk lebih jelasnya begini. Misalnya ada di antara kalian yang belum pernah ke Jakarta, tapi punya teman yang bekerja di Jakarta, dan teman kalian itu cerita kalau setiap ke Jakarta itu naik bis, mungkin PO tertentu ya kan, enak, tidak ada masalah, bisnya juga enak, dan selamat sampai tujuan. Dan sudah berkali-kali teman kalian itu pulang pergi ke Jakarta. Nah, sekarang kalian ingin ke Jakarta, ya, karena kalian itu yakin, ya, kamu itu yakin sama temenmu itu, maka kamu bisa tidur nyenyak di dalam mobil itu, ya kan? Oh, ini bisnya sesuai seperti yang diceritakan oleh temenmu, jadi kamu bisa tidur, bisa tenang, bisa nyaman di dalam bis itu, dan memang benar nyaman. Nah, yang konyol, sementara teman kalian yang biasa mondar-mandir ke Jakarta malah tidak bisa tidur karena sopir bis itu, ya, itu seorang ibu-ibu yang belum pernah dia naiki. Nah, sementara kamu yang sering mendengar ceritanya bisa tidur pulas karena dia tidak pernah menceritakan tentang sopirnya, tetapi temanmu sendiri yang sering bolak-balik ke Jakarta malah tidak bisa tidur, dia tidak tenang. Nek coro Jawa kelisian. Kenapa? Karena dia tidak yakin, bukan tidak yakin sama bisnya, dia tidak yakin sama yang nyetir, karena belum pernah dia naik bis yang disetiri seorang ibu-ibu. Apakah nanti selamat atau tidak selamat, ya? Jadi sementara kamu yang pergi ke Jakarta baru pertama kali bisa tidur nyenyak karena yakin dengan cerita temenmu yang bersama kamu, sedangkan temenmu itu malah tidak bisa tidur karena tidak yakin sama sopirnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa keyakinan itu sangat kuat, bisa merubah pikiran kita dari tidak tenang menjadi tenang, ya. Itulah salah satu cara atau salah satu solusi bagaimana kita biar bisa tenang, ya, yaitu dengan jalan keyakinan. Mempertebal keyakinan, maka kita akan tenang. Kalau kita punya kekhawatiran tentang sesuatu, nah, keyakinan tentang sesuatu yang sama itulah yang bisa membuat kita tenang, ya. Itulah pilihan yang pertama agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Jadi bukan mencari-cari dari mana-mana, tapi tumbuhkan keyakinan itu dari dalam, sehingga ketenangan itu juga muncul dari dalam, ya. Nah, itu yang pertama.